Selamat siang Ibu Menetapi silakan Yudit, saya. apa kabarnya? Siang Bu, siang Bu Melisa, Alhamdulillah sehat-sehat, baik-baik saja. Bagaimana kabar Bu Mas sendiri? Iya, kabar saya baik Bu, terima kasih sudah menanyakannya. Nah, Ibu Yudit, ini terkait dengan praktik coaching yang sudah dilakukan kemarin-kemarin ya Ibu ya. Kita melihat bahwa ketika kita melakukan coaching dengan rekan sejawat, dengan teman kita, ada beberapa kompetensi yang bisa kita kembangkan di sana. Misalnya dengan Betul. kehadiran penuh, dengan mendengarkan secara aktif, juga mempertanyakan atau menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan juga memberdayakan coaching. Nah, dari kompetensi-kompetensi ini, Ibu Yudit, apakah ada kompetensi yang Ibu Yudit ingin kembangkan sebelum Ibu Yudit kembali melakukan praktek coaching? Ya, saya jujur ingin lebih mengembangkan kehadiran penuh ya, Bu, ya, presence itu. Karena saya juga agak agak lebih kurang bisa fokus karena banyak gangguan pada saat baik saya mau melakukan coaching maupun lain-lain. Ataupun saya kurang bisa fokus pada diri saya sendiri pada saat melakukan coaching. Itu mungkin Bu Mel. Oke, jadi Ibu ingin lebih mengembangkan tentang kemampuan kehadiran penuh ya, Bu, dan bagaimana Betul, mengatasi Bu. hambatan-hambatan yang terjadi ketika melakukan coaching itu sehingga Ibu boleh benar-benar hadir secara penuh ya, Bu ya. Betul, betul, Bu. Nah, jadi bagian mana, Bu? Terutama di bagian mana yang Ibu ingin untuk saya amati, Bu? Saya ingin Ibu mengamati pada saat saya tiba-tiba tidak fokus pada saat saya hendak bertanya kepada coach saya gitu, Bu. Kadang-kadang tuh saya suka blank aja. Saya kadang-kadang lupa, saya sedang habis menanyakan apa ya. Jadi saya kadang-kadang eh, untuk ke tahap berikutnya, padahal tahapan yang sedang saya tanya itu ke coach, saya belum mendengarkan jawabannya, tapi saya sudah menanyakan kira-kira nanti apa yang akan saya tanyakan. Nah, saya sudah jadi suka tidak fokus pada pertanyaan yang sedang saya tanyakan, malah fokus ke pertanyaan yang berikutnya kira-kira saya tanyakan. Ibu memperhatikan saya khusus di situ. Jadi jika saya sudah Bu, bisa gitu mungkin Bu. Baik, Ibu. Nah, kalau boleh saya bertanya kembali, Bu, dari skala 1 sampai 10, menurut Ibu, posisi Ibu atau apa yang sudah Ibu lakukan sejauh ini ada di nilai berapa ya, Bu? 7,8 Bu Mel kira-kira uang keseluruhan saya ya. Tapi saya mungkin merasa paling rendah itu di kemampuan untuk bisa memfokus kehadiran penuh. Baik, Ibu. Jadi, kira-kira apa nih harapan yang akan Ibu inginkan dari observasi yang nanti akan dilakukan? Ya, dari observasi yang Ibu kita lakukan nanti, saya menginginkan saya benar-benar bisa memahami kekurangan saya dan memperbaikinya, khususnya pada saat kehadiran penuh, dengan tujuannya saya berharap nanti pada saat saya melakukan coaching-coaching berikutnya, saya tidak mudah terdistract gitu ya perhatian saya, sehingga saya bisa dapat benar-benar memahami inti dari masalah coaching tersebut dan bisa memberikan uh, bisa mengembangkan membantu saya pada saat melakukan coaching. Begitu mungkin Mel. Baik, Ibu, harapannya sangat baik sekali. Saya berharap Ibu nanti dapat melakukannya ketika melakukan coaching dengan Ibu Rika. Baik, Ya, baik terima Bu, kasih banyak. silakan. Terima kasih Bu Mel kesempatannya. Baik, kita akan memulaikan coaching. Saya akan mulai melakukan coaching dengan Bu Rika. Bu Rika, apa kabar Bu Rika? Baik, Alhamdulillah Bu Yudit sehat-sehat. Bagaimana Ibu juga sehat, Bu? Alhamdulillah sehat Bu Rika. Bu Rika, kemarin saya kata teman-teman di ruangan, Ibu mencari saya. Apakah ada yang hendak dibicarakan? Oh iya betul, saya mencari Bu Yudit. Saya ingin sekali berbagi cerita mengenai hambatan yang saya alami di kelas, Bu. Begitu. Apa nih yang mau Ibu bicarakan? Begini Bu, setelah saya mengevaluasi menilai pekerjaan siswa di KD pertama,
Ternyata saya mendapati bahwa hampir 60% dari siswa di kelas itu ternyata nilainya belum tuntas, Bu, di bawah KKM. Terus saya jadi bingung, padahal saya sudah usaha supaya mereka mendapatkan nilai baik, tapi dalam hasilnya ternyata di bawah KKM, Bu. Betul. Dan lumayan banyak, cukup banyak juga ya Bu, sampai 60% Iya, tadi ya. betul, betul. Betul. Jadi dengan pertemuan ini apa rencana Bu Rika? Saya ingin agar siswa saya di kali satu ini tuntas semuanya. Jadi saya ingin melakukan sesuatu agar mereka tuh dalam pembelajaran mengalami ketuntasan. Jadi tujuan temuan ini adalah membicarakan rencananya Bu Rika ya, dan terkait karena KD 1 itu tuntas semua ya Bu ya, benar ya Bu? Betul, Bu. Oke, kira-kira di akhir pertemuan kita hari ini ada yang apa yang Ibu harapkan? Saya harap saya bisa melakukan satu kegiatan pembelajaran yang membuat mereka Ya. tertarik untuk belajar sejarah yang saya ajarkan dan mendapatkan tuntasan di akhir pembelajaran saya. Oke. Baik Ibu. Kira-kira kekuatan Bu Rika untuk membantu anak-anak bisa lulus, bisa menuntaskan seluruh KIKD itu berapa persen Bu Rika? Atau kekuatan apa kira-kira apa ke depan untuk membuat anak-anak bisa tuntas nilai-nilai? Pertama, mungkin saya akan menggunakan metode pembelajaran yang membuat mereka tertarik atau termotivasi. Mungkin saya bisa membuat satu metode lain. Misalnya mungkin dengan diskusi kelompok, kelompok yang lumayan besar, sehingga setiap siswanya itu bisa mengekspresikan pendapatnya, pemahamannya terhadap materi yang sedang. Oke. Kalau boleh tahu kelompoknya itu bagaimana penetapannya, anggotanya, penetapan isi anggotanya? Anggotanya, oh iya betul. Ternyata saya sudah melihat hasil evaluasi kemarin. Saya mulai mana siswa yang memang dan sudah paham dengan mata pelajaran saya, mana yang sedang-sedang saja, mana yang memang kurang atau belum memahami materi saya. Sehingga ketika pemetaan untuk diskusi kelompok, saya akan menempatkan siswa-siswa saya yang sudah bisa memahami. Ketua kelompok di setiap kelompoknya saya bagi rata semuanya, sehingga semua kelompok bervariasi. Ada yang sudah bisa atau sudah mahir, ada yang sedang, dan ada yang belum. Sehingga saya harapkan diskusi kelompoknya bisa berjalan dengan Oke, baik. rencana yang bagus ya, Bu. Ya. Nah, kira-kira dengan penyusunan anggota kelompok seperti itu, apakah ada hambatan atau mungkin gangguan yang akan muncul yang dapat menghalangi tujuan Ibu? Saya rasa sih kemungkinan tidak, karena hasil dari nilai terakhir ini pemetaannya mungkin akan berjalan dengan baik, karena nanti ada siswa-siswa yang mahir yang saya harapkan yang positif bisa informasi dan bisa menyampaikan dapat kita nanti dengan pemetaan yang baik, diskusinya berjalan dengan baik juga. Jadi Ibu berharap dengan anak-anak, dengan strategi Ibu, dengan mengelompokkan anak dengan yang berbeda kriteria pengetahuannya gitu ya, tingkat pengetahuannya dapat membuat yang kurang pintar, yang masih belum tuntas nilainya akan terbantu oleh teman-temannya sudah tuntas nilainya, benar gitu ya Bu Rika ya? Betul, betul. Oke, kira-kira berapa lama nih jangka waktunya sampai target sampai anak-anak dapat lulus tuntas nilai-nilainya Bu Rika? Kayaknya dalam KD ini saya pikir 2 minggu cukup. Jadi minggu depan saya akan mulai mempraktekannya, diskusi Ya. kelompoknya.
saya akan melakukan observasi terhadap jalannya diskusi. Juga saya akan mulai memberikan umpan-umpan pertanyaan yang memang menarik dalam diskusi untuk didiskusikan. Dan minggu berikutnya kita akan melakukan evaluasi dari hasil diskusinya. Bagaimana jalan diskusinya, kita sharing bersama untuk sama-sama melakukan refleksi diskusi. Akan ada lain tercapai dengan baik tujuannya selain sesuai dengan dalam mata pelajaran yang Ibu ajarkan. Oh, kayaknya ada rencana lain selain diskusi. Saya akan menggunakan juga eh, metode game, misalnya game yang menggunakan game-game menarik sejarah yang membuat mereka tertarik dan termotivasi untuk belajar. Oke, ya menarik gitu ya dengan game ya. Kalau kira-kiranya selain itu dukungan apa yang Ibu butuhkan selain strategi game tadi dan mengelompokkan siswa-siswa? Apakah ada dukungan lain yang Ibu butuhkan? Dengan yang lain mungkin saya akan melakukan kolaborasi dengan teman sejawat untuk melihat bagaimana kegiatan pembelajaran saya itu dilaksanakan. Jadi nanti teman saya akan memberikan masukan terhadap saya, apakah ada hal-hal yang perlu ditingkatkan, apakah kekurangannya di mana, kelemahannya di mana. Jadi saya pun bisa melakukan introspeksi diri selain melakukan metode pengajaran yang baru. Saya juga harus mendapatkan umpan balik dari rekan kerja saya ketika mengajar. Rencana yang sangat baik ya Bu. Lantas pun akan segera direncanakan ya Bu saya. Bu Rika, kira-kira keberhasilan Ibu dari rencana Ibu. Ukuran keberhasilannya tentu semua siswa itu tuntas dalam mata pelajaran yang saya ajarkan dan di atas KKM, nggak standar KKM, tapi di atas KKM lebih. KKM saya 78, maka saya harap sih di atas KKM, sekitar 80-an ke atas. Maka saya pikir saya berhasil. Semoga dapat terwujud ya Bu ya. Kemudian kira-kira jika ada gangguan misalkan, bagaimana cara Ibu mengantisipasinya pada saat pengelompokan ataupun pada saat Ibu melakukan yang Ibu lakukan pada kelompok tersebut? Apakah ada cara Ibu mengantisipasi gangguan-gangguan yang mungkin muncul dari siswa mungkin atau dari hal-hal lain? Untuk gangguan, biasanya gangguannya tuh karena ketidaksiapan siswa dari segi materi, sehingga mereka tidak memahami materi sebelum diskusi. Jadi untuk mengantisipasi itu, saya share terlebih dahulu materinya kepada siswa sebelumnya agar mereka mempelajarinya terlebih dahulu per individunya. Maka saya harap ketika diskusi mereka sudah benar-benar memahami materinya dan bisa mengekspresikan pengetahuannya terhadap materi tersebut. Dia sudah memahaminya sehingga bisa berdiskusi. Yang kedua, saya harapkan juga siswa membawa gadgetnya ya, entah itu handphone atau misalnya laptop yang bisa mendukung mereka mencari informasi-informasi yang mendukung materi diskusi. Jadi saya sudah memberikan informasi agar menyiapkan sumber juga sudah membaca dan memahami materi diskusinya. Mungkin itu persiapannya agar tidak ada kendala saat diskusi terjadi. Jadi dari yang tadi Ibu katakan rencana jadwalnya, bagaimana Ibu karena tersebut agar tercapai tujuan agar siswa-siswa nilainya mendapatkan nilai tuntas atau di atas KKM? Komitmen saya akan melaksanakan rencana yang sudah saya susun dengan konsisten, terutama di perencanaan, pelaksanaan sampai nanti di akhir refleksi, karena saya harap dengan konsisten terhadap perencanaan, saya bisa berhasil membawa siswa saya ke dalam ketuntasan pembelajaran. Kira-kira siapa sajakah yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen?
yang menurutmu rekan sejawat saya nanti yang akan menilai saya juga mungkin dukungan kepala sekolah mungkin bisa juga yang nanti kalau misalnya menjadi teman sejawat saya nanti pada saat mengajar bisa juga mungkin saya sertakan untuk bisa memberikan umpan balik juga kepada saya dalam mengajar terutama. Oke, baik. Ya. Baik, Bu Rika. Setelah obrolan kita, apakah Bu Rika kira-kira masih akan membutuhkan untuk bertemu dengan saya setelah sesi coaching ini? Oh iya, oh iya betul-betul. Oh, orang tua juga, maaf saya lupa Bu. Orang tua juga akan Oke. saya libatkan. Ya, Ya. karena saya pikir harus diketahui orang tua juga bahwa siswanya itu mengalami perubahan atau peningkatan dalam belajar. Hmm. Nah, bagaimana dengan tindak lanjutnya? Apakah dari sisi coaching ini kita akan melakukan pertemuan selanjutnya atau bagaimana? Nah, Oh iya, oke baik. Tentu saja Bu Yudit, saya harap ada pertemuan berikutnya untuk bisa melakukan refleksi dari rencana yang sudah saya laksanakan. Saya juga ingin menerima masukan dan sarannya. oke, Bu Rika. Ya, semoga lancar dengan rencana Bu Rika agar dapat tercapai tujuannya sehingga anak-anak dapat mendapatkan nilai tuntas di atas KKM ya Bu Rika ya. Semangat selalu, semoga lancar tanpa ada kendala apapun. Terima kasih Bu Rika. Semoga pertemuan hari ini membawa manfaat pada kita berdua ya Bu Rika. Dan khususnya buat anak-anak Ibu yang akan mendapatkan eh, mendapatkan treatment yang berbeda dari Bu Rika dalam mendapatkan nilai tuntas di sejarah. Mungkin Bu Rika. Terima kasih Bu Yudit atas kesempatan dan kesediaannya untuk melakukan coaching dengan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rika. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Melisa, saya sudah melakukan coaching dengan Bu Rika. Apakah ada proses selanjutnya? Bagaimana? Iya, Ibu, tadi saya sudah memperhatikan Ibu melakukan coaching dengan Ibu Rika. Nah, ini Bu yang Ibu bisa nilai sendiri nih Bu dari percakapan tadi, terutama terkait dengan kompetensi Ibu tentang kehadiran penuh yang Ibu ingin kembangkan. Menurut Ibu Yudit sendiri bagaimana Bu? Tadi saya merasa lebih konsen ya, sensi. Cuman saya berharap sama proses itu saya lebih fokus naik jadi 8,2 kayaknya ya Bu ya. Sebenarnya Jadi, ada masih belum begitu fokus kalau menurut saya sih. iya, jadi tadi Ibu masih merasa belum fokus. Jadi peningkatannya hanya mungkin sekitar dari tadi ya tadi 7 ke 8 jadi mungkin 8,2 ya Bu ya. tujuh Betul. koma delapan jadi 8,2 karena Ibu merasa belum terlalu fokus dengan itu. Menurut Betul. Ibu sendiri bagaimana? Kenapa Ibu merasa kurang fokus, Bu? Menurut Ibu sendiri? Sekarang kayak apa namanya kurang bagus juga gitu ya Bu. Tapi intinya karena itu saya kembali lagi Bu, saya menanyakan pertanyaan nomor 3. Nah, di benak saya sudah muncul pertanyaan 3 A B C D. Padahal sekoci pun belum menjawab secara penuh. Jadi saya belum mendapatkan jawaban penuhnya, tapi saya sudah eh, menyiapkan pertanyaan selanjutnya gitu Bu. Iya, baik. Mungkin itu ya Ibu nilai seperti itu penilaian Ibu ya terhadap diri Ibu sendiri dari coaching yang tadi sudah Ibu lakukan. Nah, boleh Betul saya Bu. menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Boleh Bu, boleh. Iya, kalau tadi ketika saya mengamati percakapan Ibu dengan Ibu Rika sebagai coach, saya melihat bahwa di awal Ibu sudah berusaha untuk memberikan fokus ya, untuk mendengarkan cerita apa masalah yang disampaikan oleh Ibu Rika. Nah, ini saya bisa melihat dari ketika Ibu Rika sudah menyampaikan masalah yang dia alami atau hambatan-hambatan dia alami, Ibu berusaha untuk merangkum ya dan mengkonfirmasi kembali kepada Ibu Rika apakah benar masalah yang Ibu Rika hadapi
yang seperti yang sudah disampaikan, Ibu sudah mengkonfirmasikan kembali. Dan saya melihat bahwa alur percakapannya memang sudah sejalan ya Bu dengan alur percakapan Tirtanya itu sendiri. Ibu sudah menanyakan juga tentang tujuan dari pertemuan ini. Ibu juga sudah menunjukkan Ya. mengidentifikasi Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan untuk identifikasi dari permasalahannya, hambatan-hambatan yang Ibu Rika alami, dan apa yang Ibu Rika inginkan sendiri. Ibu sudah menunjukkan hal itu. Ini dari pengamatan saya. Mungkin ada pengamatan saya yang kurang karena sinyal tadi agak terganggu dengan sinyal. Kebetulan di rumah saya sinyalnya kurang baik juga, jadi ada bagian-bagian yang cukup terputus, tapi saya bisa melihat secara keseluruhan Ibu baik, ya. Namun ada bagian-bagian yang saya lihat memang Ibu kurang fokus. Nah, dari yang Ya, tadi saya sampaikan, Ibu, menurut Ibu bagaimana nih dari pengamatan yang saya sampaikan ini? saya terima kasih banyak Bu Melisa. Saya jadi saya mungkin harus banyak bisa mencari kefokusan diri saya sendiri terhadap berbagai masalah dan juga berbagai distraksi dari keadaan luar. Tapi itu kan itu adalah hal-hal yang tidak bisa kontrol ya Bu ya. Jadi mau nggak mau saya harus bisa benar-benar kemampuan list saya terhadap suatu permasalahan dari yang diberikan kepada coach itu harus benar-benar saya latih. Tapi setelah keseluruhannya saya terima kasih atas penilaian dari Bu Melisa, itu akan saya gunakan sebagai dasar untuk saya meningkatkan kemampuan saya, kekurangan saya dalam penghadiran penuh. Itu mungkin Bu Melisa. Iya, Bu. Baik sekali. Nah, tadi juga saya masih melihat Bu ya, ada beberapa hal yang mungkin perlu bisa dikembangkan Ibu dari kehadiran penuh ini. Mungkin karena situasi dan kondisinya ya Ibu dalam perjalanan, jadi mungkin itu terkait juga ya Bu mempengaruhi tentang kehadiran penuh untuk mendengarkan dengan baik. Dan saya melihat juga bahwa ada bagian-bagian seperti ada pernyataan-pernyataan Ibu ketika Ibu memberikan tanggapan kepada Koci, ada bagian yang sepertinya ini menurut pengamatan saya ada bagian yang masih merupakan saran. Jadi ketika Ibu Rika menyampaikan Oh, bahwa Ibu Rika akan memberikan satu metode lain, misalnya dengan diskusi, kemudian Ibu menanggapinya dengan kelompok seperti apa yang mau dibentuk. Jadi seperti ada satu arahan yang mengarah kepada satu arahan yang mengarah kepada betul. kelompok yang mana nih yang akan dibentuk, sedangkan Ibu Rika hanya Ya, baru saya paham. memberikan tanggapan, memberikan rencananya tuh baru membentuk suatu kelompok diskusi, tapi Ibu sudah mengarahkan dan itu mungkin eh, Ibu sudah tahu seharusnya kita tetap menggali ide-ide Ya, dari ya. koci kita sendiri, Koci ya, supaya siap. koci sendiri yang akan menentukan rencana yang akan dia lakukan. Bagaimana Ya, menurut siap. Ibu? Ya, setuju. Saya juga merasa kenapa saya memberikan saran kepada Bu Rika. Tapi, ya, itu makanya saya masih harus menggali fokusnya saya dan saya benar-benar harus memberdayakan coach sendiri ya agar mereka benar-benar bisa mengembangkan apa idenya, apa metode yang mereka mau lakukan dan lain sebagainya. Terima kasih banyak Bu Melisa masukannya. Iya, Saya akan Ibu. berusaha mengolah terus ya, betul. Terima kasih banyak. Baik, Ibu. Nah, kira-kira apa nih rencana yang akan Ibu lakukan untuk bisa lebih mengembangkan kompetensi ini, Bu? Saya mungkin tadi akan melatih listening saya, kemampuan saya mendengar apa yang menjadi kesulitan koci, walaupun bukan koci, tetap saya harus menjadi benar-benar mengasah cara saya mendengar agar saya tetap fokus dengan masalah sumber inti dari masalah inti yang dihadapi oleh koci. Mungkin itu Bu Melisa. Baik, Bu. Nantinya Ibu pasti akan mengembangkan ya kompetensi ini, Bu. Apakah Ibu memerlukan bantuan? Mungkin ada yang Ibu bisa harapkan dukungannya? Mungkin saya akan bantuan dari rekan sejawatnya tetap ya Bu ya dibutuhkan karena kita kan salah satu tanda kita bisa melatih itu butuh teman untuk berlatih yang pasti. Kalau misalkan dari kepala sekolah itu suatu keharusan, saya pasti akan meminta kepala sekolah dan juga pihak manajemen sekolah. Baik, Ibu, bagus sekali. Nah, mungkin ini hal-hal yang bisa Ibu nanti akan catatkan ke dalam form supervisi yang akan dilakukan nanti ya, Bu, ya. Di dalam form Baik supervisi Bu. Ibu bisa catatkan hal-hal yang sudah didapatkan. Baik, Bu, secara keseluruhan,
apa yang Ibu bisa katakan nih dari proses yang sudah kita lakukan hari ini? Yang pertama kita itu harus benar-benar memahami teknik-teknik coaching ya dari alur Tirta itu, karena itu sangat bisa mengarahkan kita sesuai alur, sehingga pertanyaan-pertanyaannya yang pasti sesuai dengan yang sudah tercatat, dan yang belum tercatat pun itu sebagai probing kita terhadap masalah-masalah yang mungkin yang akan diucapkan oleh coaching. Dalam artian apa namanya pendalaman dari pertanyaan, dari jawaban-jawaban coach itu mengasah kemampuan kita dalam fokus, kehadiran penuh, bahkan mengemukakan pertanyaan berbobot sekalipun. Sehingga saya secara pribadi pun harus mengembangkan tidak hanya fokus untuk fokus pada kehadiran saya secara utuh, tapi juga keseluruhannya, sehingga itu satu kesatuan dan tidak bisa dipisah satu sama lain. Begitu Pak Iwan. Baik sekali Ibu Yudi, saya berharap Ibu Yudi akan semakin berkembang dan menjadi coach yang baik yang dapat memberdayakan coachi, Amin. terutama rekan-rekan Ibu di sekolah nantinya. Terima kasih Ibu Yudit untuk Ya, waktunya. terima kasih. Terima kasih juga Bu Melisa atas waktunya.